Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita anak-anak ibu dengan Ibu Yasmina Nirma dengan materi kelas 3 Geografi bab 3 Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh. Kamu lihat pada slide yang pertama ini ada gambar di sana. Kamu lihat gambar apa itu? Kamu anak Dumai pasti tahu. Itu adalah gambar penghubung antara kota Dumai dengan kota Pekanbaru. Apa itu? Itu adalah jalan tol. Bab ini kita lihat pada KD 3.3 dan KD 4.3. Menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta atau citra penginderaan jauh dan set kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. KD 4.3 menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan SIG untuk pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, anak-anak ibu, kita mulai materinya. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh. Terbagi atas dua. 1. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi, yaitu darat, transportasi laut, dan udara. Yang keduanya, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan dan pemukiman, pertanian dan perkebunan, monitoring perubahan lahan, dan analisis ruang terbuka hijau. Nah, anak-anak ibu, penjelasannya kita lihat pada pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi. Ya, ada transportasi darat. Kita lihat untuk transportasi darat ialah manfaatnya untuk mengatasi kemacetan dan keterbatasan lahan. Pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas dan pembuatan jalur satu arah. Ya. Selain itu, pembangunan jalan tol seperti yang kamu lihat pada slide pertama tadi, ya, dapat menjadi alternatif jalan tol tersebut. Citra beresolusi tinggi dan peta jaringan jalan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan rekayasa lalu lintas yang akan membantu mengurangkan masalah kemacetan. Kamu lihat pada peta yang ada 2 di bawah, ya. Penginderaan jauh untuk perencanaan jaringan jalan, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk perencanaan rel kereta api. Kamu lihat gambar pertama, itu adalah peta, yaitu jalan tol Dumai Pekanbaru. Kalau yang kedua itu adalah peta jalur rel kereta api. Nah, kita lihat langsung lagi untuk transportasi laut bagaimana manfaatnya. Transportasi laut memudahkan akses ribuan pulau. Indonesia kan terdiri dari ribuan pulau dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan jalur transportasi laut meliputi tatanan pelabuhannya, ya, dan alur pelayaran. Itu yang tidak terpisahkan, pelabuhan dan pelayarannya. Citra penginderaan jauh, fotografis dan non fotografis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem jaringan transportasi laut. Inderaja atau penginderaan jauh bermanfaat untuk mengetahui sistem atau pola angin permukaan, kemudian perkiraan pasang surut air laut seperti yang kita dilihat kalau di kota Dumai juga, pengamatan fisik air laut, serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara kita Indonesia. Peta navigasi bermanfaat untuk memandu nahkoda dalam menentukan jalur pelayaran. Kamu lihat pada peta di bawah kan? Nah, itu adalah untuk jalur kapal. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk transportasi udara. Bagaimana manfaatnya? Kamu lihat kan ada foto di bawah ini. Itu adalah
lapangan terbang dengan ada pesawat di dalamnya. Kita lihat, untuk transportasi udara memudahkan orang menjangkau tempat-tempat yang sulit dicapai dengan transportasi darat maupun laut, serta lebih cepat dan efisien waktunya ya. Pemantauan kondisi cuaca melalui citra penginderaan jauh sangat membantu pada bidang transportasi udara. Citra satelit NOAA yang memantau keadaan cuaca dapat digunakan untuk menganalisis perubahan cuaca dan digunakan dalam kegiatan penerbangan. Itu sangat perlu sekali. Dalam perencanaan pembangunan bandar udara, citra satelit penginderaan jauh sangat bermanfaat sekali. Nah, kita masuk pada tata guna lahan ya, yaitu pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Kamu lihat gambar yang ada. Yang pertama, gambar itu adalah gambar pemukiman penduduk melalui citra inderaja itu di foto dia. Di untuk pemukiman, ketersediaan data penginderaan jauh dibutuhkan dalam penentuan kawasan pemukiman kan, untuk memberikan informasi kondisi lapangan secara detail dan akurat. Sangat dibutuhkan untuk pengembang dan pemerintah atau pengembang yang mengembangkan perumahan. Untuk yang kedua, lihat gambar yang kedua, itu adalah untuk pertanian dan perkebunan. Lihat gambar yang kedua itu adalah sawah, hamparan sawah. Kalau yang gambar yang kedua itu adalah pola tanam kelapa sawit berdasarkan hasil inderaja itu. Citra satelit penginderaan jauh resolusi tinggi memudahkan perhitungan dan prediksi hasil pertanian dan perkebunan. Foto udara memudahkan deteksi jumlah tanaman perkebunan dan pertanian. Kamu lihat tuh pola tanam itu bisa dideteksi jumlah tanaman perkebunan dan pertanian yang terserang hama. Foto udara inframerah dapat digunakan untuk membedakan antara tanaman yang sehat dengan tanaman yang sakit. Gitulah dia ya, sangat bermanfaat. Nah, yang ketiga, manfaatnya adalah untuk monitoring perubahan lahan. Kamu lihat ini ada gambar dua gambar. Gambar yang pertama kamu lihat, kenal nggak kamu gambar di mana itu? Coba kamu perhatikan. Itu diambilnya dari gambar dari TPI. Kamu lihat itu? Cantiknya ya. Indahnya kota Dumai itu. Kita lihat dari senja, dari sore hari, matahari terbenam. Sebelahnya adalah gambar RTH, ruang terbuka hijau. Nah, kita lihat. Citra satelit dengan resolusi spasial tinggi seperti citra QuickBird sesuai untuk monitoring perubahan penggunaan lahan seperti alih fungsi lahan bakau menjadi industri. Nah, kan kita lihat paling tepi pantai kota Dumai ini udah banyak industri ya kan? Kamu lihat dengan foto yang ada itu diambil dari TPI. Yang keempat, untuk analisis ruang terbuka hijau RTH, citra spot dapat digunakan untuk memantau perubahan RTH di suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu. Nah, sampai di situ dulu ya materi kita hari ini. Itu adalah bab 3 pada pertemuan pertama. Dan kita nanti jumpa pada pertemuan yang kedua nanti. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.